saya ini paling terpengaruh oleh penyair Arab Nabi Khwarizmi. Hidup kira-kira 500 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau mengatakan, walasta bimustabiqin akhon latalumuhu ala syu'atin ayurijali mu'adzabu. Walasta bimustabiqin akhon latalumuhu ala syu'atin ayurijali mu'adzabu. Anda bukan orang pertama yang membuat sakit saudaranya, saudara kandungnya. Ala syu'atin ayurijali mu'adzabu. Sebenarnya memang adakah kesopanan di dunia ini? Coba gila. Kita menuju rumah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, bapak bangsa yang mengajarkan agama dengan cinta. Energi cinta itu yang membuat beliau memiliki sense of humor yang tinggi, yang beliau gunakan sebagai katalisator untuk menyelesaikan persoalan bangsa yang rumit. Darinya muncul humor-humor segar, jok-jok yang cerdas yang membuat kita tertawa, tapi sekaligus juga menyadarkan kita tentang betapa rapuhnya nilai kemanusiaan kita. Kita akan berbincang bercengkrama, dan mendengarkan nasihat-nasihat beliau sehingga kita bisa menemukan masa depan bangsa dan kemanusiaan yang penuh dengan cinta. Beli tahu batau afir dunubi wa innaka ghafirul dzambil azimi Islam itu datang ke Indonesia ketika itu bangsa kita sudah apa istilahnya itu bermacam-macam isinya, sudah heterogen atau kalau zaman sekarang sudah campur aduk karuan-karuan. Di antaranya pada abad ke-4 itu Fahien dari Tiongkok datang ke Sriwijaya, ngajarin orang Buddha tentang agama, termasuk toleransi. Pada abad ke-8 Masehi, orang-orang Buddha dari Sriwijaya datang nyerbu ke Pekalongan. Terus naik ke atas gunung, nah ketemu kerajaan Kalingga, itu kerajaan Buddha, Hindu ya. Dibiarin aja nggak ada apa-apain.
tetap aja pada kerajaan Kalingga, kerajaan Hindu. Kemudian mereka meneruskan perjalanan. Nah, ada yang berhenti di Borobudur, dekat Magelang, Muntilan tepatnya. Nah, di situ mereka mendirikan Candi Borobudur. Nah, separuh dari mereka di situ, separuh terus ke Jogja bikin Kalingga II, kerajaan Buddha. Jadi di situ kelihatan sekali bahwa bangsa Indonesia itu isinya macam-macam gitu loh. Lalu di Jogja mereka mendirikan Candi Prambanan. Ya, itu adalah candi Hindu Buddha. Nah, itu coba isinya Hindu Buddha. Kemudian dapat 22 tahun, Candi Hindu Buddha ini pindah ke Kediri, kerajaan Kediri dan Kalingga. Sampai di sana 2 tahun kemudian mereka pindah lagi ke Singosari, dekat Malang. 2 tahun setelah itu mereka pindah ke Mojopahit, bikin kerajaan Mojopahit. Seluruhnya itu isinya sudah heterogen. Jadi sudah kata-kata Pancasila Islam. Nah, sampai sekarang ini kita pertahankan terus. Jadi nggak ada gunanya kita bertengkar. Nenek moyang kita itu sejak abad ke-8 Masehi itu sudah campur aduk. Nah, kalau bagi saya punya arti pribadi, karena pada tahun 1919 kakek saya Kiai Hasyim Asy'ari itu dengan Kiai Wahab Hasbullah yang belakangan juga jadi Rois Am NU, dan siapa namanya Cokraminoto itu, bapaknya Harsono itu namanya. Nah, itu di Surabaya. Itu bertiga bersaudara sepupu dengan Haji Cokraminoto, Umar Said Cokraminoto, dengan kakek saya dan Kiai Wahab. Nah, itu lalu mereka tiap hari Kamis bertemu di Surabaya. Yang ngatur pertemuan itu adalah mantunya Cokraminoto, namanya Soekarno, belakangan Bung Karno. Nah, terbiasalah mereka dengan mendiskusikan hubungan antara Islam dan nasionalisme. Lah, ini kan yang diikuti NU sampai sekarang. Kita pluralistik, kita bicara-bicara, nggak usah ribut, nggak usah bertengkar. Dalam soal kenegaraan kita memang berbeda-beda, tapi dalam soal undang-undang dasar satu. Gitu. Pada tahun 36 hal ini dinyatakan dalam muktamar ke-9 NU di Banjarmasin, di mana dinyatakan bahwa kaum muslimin di Indonesia, kaum muslimin santri di Indonesia tidak wajib mendirikan negara Islam. Nah, itu kuncinya. Ya, sampai sekarang semua diikuti 10 tahun kemudian, 36, 45, 35 jadi 45, itu menjadi Pancasila. Itulah yang ada sekarang. Kemudian pada tahun 50 itu kita mengikuti lagi satu tahap baru, yaitu ketika ayah saya jadi Menteri Agama harus mutusin apakah wanita itu boleh menerima beasiswa dari pemerintah untuk sekolah di SGHAIN, Sekolah Guru Hakim Agama Islam Negeri. Lulusan pertamanya termasuk kakak saya yang baru saja meninggal,
Oh, Nyai Mahfud, Mahfud ya. hakim wanita pertama. Itu diperbolehkan itu. Karena menurut Undang-Undang Dasar nggak ada perbedaan antara wanita dan pria. Itu penting sekali dalam kehidupan NU. Tetapi juga bahwa pada tahun 43 Kiai Mahfud Siddiq, kakak dari Kiai Ahmad Siddiq, meninggal dunia sebagai ketua umum NU. Tahun 53 ayah saya meninggal. Akhirnya yang pegang menjadi Kiai Maskur, wakilnya. Itu dikembaliin ke politik karena dia memang menentang gagasan untuk lepas dari politik itu. Ya, Kiai Maskur, Kiai Hamid Pasuruan, Kiai As'ad Syamsul Arifin Situbondo, lalu Kiai Mas Nur Surabaya sudah meninggal semuanya. Dan iparnya ayah saya, Kiai Hamid, Kiai Bedowi. Jadi itulah semuanya itu yang terjadi ya. Nggak usah kaget kita. Perkembangan menjadikan NU sekarang ini partai politik yang karena nggak ada yang belain nasionalisme, terpaksa kita yang ngebelain. Dan tidak usah tidak usah terlalu terpengaruh oleh politiknya. Karena PKB itu politik. Karena PKB itu yang lain-lain politik lah itu. PKB yang enggak malah berpolitik tapi tidak membiarkan politiknya berpengaruh gitu, di dalam urusan partai. Politik kita cuma satu, yaitu apa ya istilahnya itu, adil, damai, dan kuat bagi Indonesia, negara Indonesia. Saya berada di rumah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Beliau adalah bapak bangsa yang mengajarkan agama dengan cinta. Energi cinta inilah yang membuat beliau memiliki sense of humor yang tinggi sebagai katalisator untuk menyelesaikan persoalan-persoalan rumit, persoalan bangsa yang selama ini selalu menjadi perhatian beliau dan selalu untuk dicari solusinya. Humor-humor yang cerdas, jok-jok yang segar selalu membuat orang lain tertawa, tapi diam-diam orang-orang tiba-tiba tertohok nilai kemanusiaannya. Kita akan berbincang dengan beliau dengan berbagai persoalan. Saya mohon maaf panggil Gus. Gus Dur kita tahu, dan jauh sebelum ini Gus Dur sendiri yang bilang bahwa pemilu tahun ini akan mengalami masalah berat dan kacau. Termasuk begitu banyak orang-orang yang stres. Saya pernah menghitung orang gila dari Bandung ke rumah saya. Mungkin caleg yang gagal, Pak. Saya hitung ada 49. Lalu ibu saya nanya, Man, kamu ngitung apa, Man? Saya bilang, ini mah ngitung orang yang stres karena nggak jadi. Ada berapa? Ada 49. Loh, kok beda? Mama juga ikut ngitung. Saya bilang, berapa, Mah? Mama ngitung ada 50. Siapa satunya? Dengan kamu, katanya. Nah, Bapak bisa cerita nggak dengan orang-orang gila? Misalnya Bapak pernah cerita tentang orang NU gila, presiden gila, dan lain sebagainya. Ya, kalau gila sih banyak banget gitu. Ya, jadi ada orang, dia itu lulusan fakultas pedagogi pendidikan. Suatu hari untuk wisuda dia undang saya ke sana, bilang,
semua orang yang ada di situ. Hati-hati ya kalau keluaran dari Fakultas Pendidikan. Pada suatu hari seorang ahli pendidikan, ahli jiwa datang ke rumah sakit gila. Sampai di sana dia lihat ada orang duduk bersandar di tiang, tangannya pegang lidi, di lidinya itu ada talinya, ada benangnya ke bawah ke air. Dia menempatkan diri sebagai orang, dia bilang itu orang gila kan, dia bilang udah dapat ikan banyak pak. Masa dokter gila, masa begini aja dapat ikan. Jadi yang gila. Jadi yang gila yang mana? Nah, terus kan banyak sekali orang-orang dari kalangan ke rumah ini. Bapak kadang-kadang tidak mentaati nasihat dokter untuk bagi waktu. Karena yang datang itu ada yang pagi, ada yang malam. Gus Dur pernah bilang itu ada klasifikasinya. Ada orang yang kalau jam segini gila dan sebagainya. Ya, nggak mesti begitu. Nggak mesti. Gila itu macam-macam. Gila kerja ada, gila urusan organisasi ada, gila apa gitu. Contoh kalau gila organisasi itu dulu Dr. Fahmi Saifuddin. periparan saya dulu jam 2:30 datang ke rumah saya di Jalan Kuntilan. Dini hari itu berarti ya? Mas, di Jakarta Utara itu orang lain pengurus NU-nya berkelahi. Ayo kita ke sana yuk. Tanjung Priok. Bilang, Mi, kalau orang dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore ngurusin NU, itu namanya orang seneng dengan NU. Tapi kalau udah jam 6 sore orang masih ngurusin NU sampai jam 12 malam, orang itu gila NU. Tapi kalau udah jam 12 malam masih ngurusin NU itu namanya NU gila. Oke, sekarang ini Pak, kita mengamati sinetron-sinetron atau film yang bertemakan hantu. Yang lucu itu di daerah saya ada orang yang pas lagi sholat subuh lupa kunut. Makmumnya memberikan informasi kun. Nah, karena disangkanya kunti, jadi si imam itu lari. Nah, Bapak pernah punya cerita waktu jalan-jalan sama ibu, lalu lewat tempat gelap, lalu membuat ibu takut juga gitu? Ya, saya cerita rumah istri saya itu dekat sekali dengan rumah sakit. Jadi saya cerita, saya lagi jalan di dekat rumah sakit itu, tahu-tahu ada orang lari dari rumah sakit, orang laki mantri gitu. Terus dia jalan depan itu ada orang orang perempuan cantik dari belakang kelihatan. Wah, dia panggil dek. Nah, itu perempuan semakin pelan dia semakin cepat, jadi akhirnya kan sebentarnya kesusul tuh. Panggil dek. Noleh, mukanya nggak ada apa-apanya ini. Dia lari ke sana, lari jauh, dapat 2 kilo dari orang jual sate. Dia bilang, satenya 10 Pak. Dia cerita sambil duduk di bangku. Ya tadi takut-takutin begini. Nah, begitu selesai kata tukang satenya itu, apa seperti saya ini? Gus Dur sangat terkenal mempelopori malah begitu kuat dalam perspektif interreligious dialog atau interfaith dialog, hubungan umat beragama, dan menempatkan agama sebagai energi untuk merajut persaudaraan dan perubahan. Nah, saya pernah dengar cerita tentang ini
Pak, apa tentang seorang pendeta dengan kiai yang sama-sama naik bis. Pendeta kiai itu kan baca doa dulu kalau naik bis, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Pendeta itu bilang, Pak Kiai, mohon maaf, ini bukan Bismillah, ini Bismalam. Kiainya cuma senyum aja. Pas gitu bisnya jalan, tiba-tiba ada suara keras, dor, seperti itu. Tiba-tiba pendeta itu bilang, haleluya. Nah, Kiai bilang, wah Pak Pendeta mohon maaf, itu bukan haleluya, halilintar. Ternyata indah Pak ya, bagaimana perbedaan apapun terus agama, kalau dilandasi saling cinta, menghormati, menghargai, dan mencintai, itu jadi indah. Dulu ada pastor itu duduk jejer seorang kiai di negeri Belanda naik kereta api. Nah, kiainya di dalam mau keluar, enggak, pendetanya Belanda mau keluar, dia ngomong sama kiainya, enggak, bukan, dia duduk, Yeah. dia keluarin bungkusan dari tasnya itu, isinya roti. Ayo sarapan. Apa ini? Daging babi. Saya kan nggak boleh makan babi. Bapak nggak tahu enaknya daging. Udah habis itu dapat berapa halte, si kiai turun dia mau lewat pada pendeta. Permisi, saya mau keluar. Loh, mau apa? Mau janji sama istri. Kiainya bilang gitu. Saya kata pendetanya, ya silakan, kata kiai. Anda nggak tahu enaknya sih. Lebih enak. Kumpul sama istri lebih enak daripada sarapan. Lalu apa namanya itu? Begitu sih banyak banget. Salah paham. Salah paham ya? Iya. Dulu tuh ada ceritanya seorang apa tuh koki atau seorang pelayan persilahkan ibu-ibu dari kita yang jadi tamu di Washington, Anda apa itu suka salad? Oh, Selada itu loh. iya. Oh iya, kok apal salad? Iya, selada kan karena saya orang Islam, jadi saya dididik 5 kali sholat satu hari. Relax Jadi salat dengan sholat sama. Nah, waktu di pondok itu terkenal juga katanya Gus Dur itu nakal, dan nakal itu bisa jadi kiai besar kan. Kalau yang lempeng-lempeng, tertib-tertib biasanya paling atas jadi penghulu KUA kampung Pak ya. Nah, punya pengalaman menarik apa di pesantren dulu? Ya banyak. Soal Yang paling menarik nyolong. Nyolong ikan itu Pak ya? Bisa cerita nggak Pak? Apa aja. Ya mangga, ya ikan, ya sendal ya. Jadi saya pernah nanya pengajian, Anda bikin masjid nggak di sini? Bikin. Bagus nggak? Bagus. Taruh organ di masjid nggak? Nggak. Ya, sendal aja hilang, apalagi masjid. Bagi organ. Organ. Nah terus orang mengenal bahwa sosok Gus Dur itu orang yang ikhlas datang ke kampung-kampung, ceramah haul dengan ribuan jamaah, dan katanya dibayar 2M Pak ya. 2M itu mohon maaf saja cukup. Pernah punya pengalaman dapat amplop tapi salah dengan tukang sound system nggak Pak itu? Dengan supir ya. Jadi busnya dikasih supir atau dikasih saya. Kalau di rumah saya lihat ini Mas supir. Karena
kadang-kadang kekeliruan-kekeliruan bahasa itu jadi menarik ya di pesantren, Pak. Misalnya ada seseorang datang ke orang Batak, kebetulan Muslim, dia datang ke salah satu musola di daerah Sunda, pas gitu hilang sendalnya. Si Batak itu kan dia teriak-teriak, "Bah, kemana pula sendal saya, bah?" Si Abah itu langsung nyamperin, "Pak Gentos mungkin." Pak Gentos itu tertukar, siapa itu Pak Gentos?" Kata si Abah, "Pak Gentos itu Pak Hili." Saya tidak takut Pak Hili dan Pak Gentos, kemana sendal saya?" Ada nggak kayak cerita-cerita lucu tentang Ya, ada orang Sunda, orang Batak punya mertua orang Sunda. Jadi pagi-pagi dia mau ke kamar mandi, mertuanya di dalam. Dia nungguin di depan. Ya, dia nungguin di depan pintu. Setelah pintu selesai, itu mau keluar ada dia. Terus kata mertuanya kepada dia itu, pokoknya dia bilang, "Saya di dalam, nggak tahu kamu di luar." Dia bilang, "Saya tidak pakai celana dalam." udah berpuluh-puluh tahun pengabdian Bapak pada pesantren, kiai dan ini itu sangat kental. Apa yang menarik dari pesantren dan NU itu sebenarnya, Pak? Ya, kalau dilihat sih ya, pesantren dulu ya. Pesantren dulu adalah tempat di mana guru itu betul-betul dikukulan, ditiru, dipercaya dan diikuti. Nah sekarang ini waku tur saru. Udah aneh, jorok. Gitu. Jadi karena itu ya itu. Nah, NU itu kan wadahnya pesantren gitu aja. Kemarin Gus Yusuf tuh ini Pak, cerita waktu di Palembang ada seorang kiai yang cium tangan ke bupati. Jadi kata Gus Yusuf Hudori itu, sekarang itu kaidah fikihnya berubah, bukan al-hukmu yadurru ma'illatihi wujudan wa adaman, tetapi al-hukmu yadurru ma'ujratihi. Seperti itu, kasratan au qilatan, rubiyatan au dolaran, kesan atau cekon. Nah, iya betul. Mas sekarang ini banyak sekali kiai-kiai termasuk yang terpengaruh oleh pangkat pribadi-pribadi. Jadi mereka berebut pengaruh, berebut kedudukan dan kekayaan. Nah, PKB saya arahkan untuk tidak. Gitu. Saya ini paling terpengaruh oleh penyair Arab, Nabi Khawadzubiyani. Hidup kira-kira 500 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau mengatakan, "Walasta bi mustabiqin akhon latalumuhu ala syu'atin ayyur rijali mu'adzabu." Walasta bi mustabiqin akhon la ta'lumuhu ala syu'atin ayyur rijali mu'adzabu. Anda bukan orang pertama yang buat sakit saudaranya, saudara kandungnya. Ala syu'atin ayyur rijali mu'adzabu. Sebenarnya memang adakah kesopanan di dunia ini? Coba gila. Di sini kita melihat kita harus berhati-hati terhadap moralitas. Ya, orang yang ngomong moralitas belum tentu bermoral. Memang kearifan begitu dasarnya itu cuma satu, moralitas, akhlak. Nah, katanya
hadis al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini ahli warisnya Nabi. Apanya yang diwaris? Nabi meninggal ninggalin karpet udah bolong-bolong. Ya, dia tinggal di masjid. Yang ditinggalkan kan akhlaknya. Dan Indonesia semrawut ini kena akhlak nggak dipakai. Mana ada sekarang orang membicarakan tentang kesopanan, tentang akhlak, nggak ada. Tentang kejujuran dan sebagainya nggak ada. Yang ada ya lain-lainnya. Terus kalau fungsi humor untuk sekarang itu penting sekali ya Gus ya untuk katalisator ya. iya. Ya, keadaan sendiri itu humor udah. Kita ngeliatin permainannya orang-orang itu kan udah humor melulu. Dulu pernah dengerin singkatan-singkatan maskapai penerbangan asing tuh, Pak? Ya. Dulu ada orang Mesir saking marahnya kepada UAE, United Arab Airways. Kapal terbang Mesir, sekarang Israel. Misalnya. Begitu udah nggak jadi berangkat, dibatalkan. UAE use another air flight. Nah, lain lagi kalau orang Eropa, TAP itu, Yeah. Transportation Airline Portugis. Ya begitu juga, terlambat dulu. Ya orangnya bayar, saya bilang mana? Where's the system? Sama orang Malaysia itu. Lambat melulu emas itu. Kan Malaysian Air System. Mana ada sistem? Mana ada sistem? Tapi yang paling bagus itu Singapura-nya. Tahu singkatannya? Iya. SIA. Safe but Inhuman Airlines. Nggak manusiawi. Nggak manusiawi. Kalau Garuda, Pak? Kayaknya. Garuda insya Allah. Insya Allah kalau nyampe. Ini apa itu karakter yang lucu-lucu itu sekarang siapa gitu menurut? Lucu semua. Wah. Kalau yang mengagumkan yang dulu, oleh sekarang sih lucu semua. Masya Allah yumin, Masya Allah yakfur. Kebebasan. Masya Allah yumin, wa Masya Allah yakfur. Itu kan digandengkan dengan ayat dengan bait syair yang menunjukkan tanafur. Iya, betul. Surat Al-Kahfi itu, Pak ya. Berapa ribu bait, Pak, yang hafal syair-syair kuno itu? Dulu itu tiap tahun saya harus hafal 2.500. Jadi 4 tahun itu 10.000. Dan ini tingkat muskilatnya kan tinggi, Pak ya. Di Baghdad itu. Dan cilakanya guru saya itu apa namanya, masuk kelas itu yang dihafal cuma nama saya, siapa? dua nama. Dia itu nama saya udah tahu, Abdurrahman. Saya gimana baik. Habis itu dia suruh saya sialan.
Jadi saya harus selalu siap. Lalu satu lagi namanya Syekh Najmuddin. Itu ada namanya Abdul Zahroh, orang Syiah kan gitu namanya. Ini kalau panggil Abdul Turab. Ya Abdul Turab. Saya itu kadang-kadang rindu juga zaman itu. Pasti lagi seger-segernya Di lagi. Baghdad. Ya. Kalau Bapak kalau buat naskah film apa-apa kita kapan aja ya Bapak cerita, nanti kita tuliskan, Iya, oke. kita buatin filmnya, asik kan. Cerita Bapak di Baghdad terus ke Belanda Pak ya sebetulnya. Iya. Saya di Mesir dulu 2,5 tahun, udah itu di Baghdad 4 tahun, udah itu di Belanda 3 bulan. Di Eropa lah setahun. Ilahilah tulil firdausi Allah Fala aqwa ala naril jahimi Fahabli batau afir dunubi wa innaka ghafirul dzambil azimi. Dan Indonesia semrawut ini kena hak nggak dipakai. Wahai Tuhanku, aku bukanlah orang yang pantas masuk sorga, tetapi aku juga tidak kuat dengan api neraka. Karena itu, berikan padaku kemampuan bertobat dan ampuni dosa-dosaku. Karena hanya Engkaulah yang dapat memberikan maaf atas dosa-dosa yang besar. Ayah saya itu kan senangnya sejarah. Al-Taher itu nama Raja Umayyah yang menjadi raja di Spanyol. Di sini kita melihat kita harus berhati-hati terhadap moralitas. Ya, orang yang ngomong moralitas belum tentu bermoral.
Saya itu kadang-kadang rindu juga zaman itu. Pasti lagi seger-segernya lagi. Di Baghdad. Ya.